Shalom, selamat berjumpa kembali. Pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema pilunya hidup dalam kepungan orang fasik. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan beri kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan sekali lagi. Ajari kami kebenaran ini, supaya kami tahu bagaimana situasi kami dan apa yang harus kami buat dalam menghadapi situasi ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema tadi. Kita akan baca terlebih dahulu teks firman Tuhan yang terambil dari Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pilunya hidup dalam kepungan orang fasik. Yang pertama, siapakah orang fasik itu? Orang fasik itu bukanlah orang yang tidak beragama, bukanlah orang yang tidak memiliki nilai-nilai kehidupan yang luhur di dalam komunitasnya, sukunya, bangsanya. Tapi mereka adalah orang-orang yang telah memilih untuk hidup tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral dalam komunitasnya. Baik itu komunitas keluarga, komunitas marga, komunitas suku, bangsa, dan juga negara. Jubah keagamaan dan cendekiawan, pedasi cendekiawan, takhta kepemimpinan tidak sanggup membatasi kefasikan, tidak sanggup menghentikan kefasikan. Sebaliknya, jubah dan takhta lalu dasi sering menjadi tameng bagi orang-orang fasik dalam pandangan umum. Perbuatan-perbuatan mereka jahat semata-mata. Mereka menganggap biasa saja dengan dosa dan segala bentuk dan cara hidup yang berlawanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, terutama berlawanan dengan firman Allah. Itu yang mereka selalu lakukan. Sampai sulit meninggalkan hal-hal yang jahat tadi. Malah sebaliknya, mereka ini menyembunyikan kejahatan mereka itu, lalu membungkusnya dengan alasan-alasan tertentu yang membuat sehingga hal yang tidak baik itu seperti wajar-wajar saja. Ketika mereka dikejar dengan tuntutan hukum atas kesalahan mereka,
Mereka ini langsung berlindung di balik tameng stabilitas kehidupan dan kemaslahatan umum, sampai akhirnya cita-cita luhur dari komunitas pun dikorbankan karena kompromi dalam berbagai kefasikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika menjalani hidup seperti ini, apa sesungguhnya yang terjadi? Ini yang kedua. Apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, bergereja, dalam komunitas ketika orang fasik itu memenuhi kehidupan komunitas? Di dalam Habakuk 1 ayat 2-4 itu jelas menjelaskan bahwa berbagai bentuk penindasan yang tak tertolong terjadi dalam kehidupan masyarakat, bergereja maupun juga bernegara, yang terlihat dalam segala hal adalah kejahatan belaka yang terpandang dalam pandangan mata dalam kehidupan sehari-hari adalah hanyalah kelaliman, hanyalah aniaya, hanyalah kekerasan, hanyalah perbantahan dan pertikaian di mana-mana. Ketika ada orang mulai menunjuk salah, orang-orang fasik ini membangun kekuatan dan mereka punya pembela, mereka hantam balik lagi, membenarkan apa yang salah, berbantah-bantah, tidak tunduk kepada hukum. Sampai-sampai firman Allah menjelaskan bahwa hukum itu kehilangan kekuatannya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bergereja. Dan tidak pernah muncul keadilan. Bahkan keadilan itu muncul terbalik dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kira-kira situasi psikis apa yang sudah terbentuk dalam kehidupan umat Tuhan dengan kondisi seperti ini? Dalam situasi seperti ini, memang hidup masyarakat jelata dan orang benar terasa amat pahit. Karena di satu sisi, kerinduan akan hukum yang adil dan benar merumput. Sementara dari sisi lain, kebenaran, kepastian hukum, keadilan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, bernegara terabaikan oleh hegemoni orang fasik yang melahirkan keadilan itu muncul terbalik dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga damai sejahtera yang diberikan dan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi manusia itu seakan-akan hanya menjadi sebuah cita-cita luhur kitab suci yang tak kunjung datang. Agama-agama yang ada itu telah mengajarkan setiap pribadi kita, anak gereja, anak agama, anak adat, anak masyarakat, anak bangsa dan negara. Tetapi kebaikan-kebaikan itu, hal-hal cita-cita luhur yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cita-cita luhur untuk kehidupan umat Tuhan, cita-cita luhur yang dibangun dalam sebuah komunitas yang sudah terbangun lama, cita-cita luhur yang baik, saudara, itu akhirnya tergadaikan. Semuanya hanya menjadi seperti mimpi di
siang bolong, saudara. Cita-cita hidup bermasyarakat yang tertuang dalam nilai-nilai luhur tadi. Cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam falsafah negara pun seakan-akan menjadi sebuah hikayat belaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika hal seperti ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan kemungkinan kehidupan kita besok, dalam prediksi, dalam lubuk hati kita, mungkin kita sedang bertanya-tanya, apa yang akan jadi besok? Apa yang akan saya alami, kami alami? Saudara, hari ini tugasnya kembali kepada kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam Alkitab telah menjelaskan banyak hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, selamatkan diri dari karakter fasik. Saudara, kefasikan tadi itu adalah penyakit manusia. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya untuk hidup fasik itu semua manusia punya potensi. Karena itu hal pertama yang harus dilakukan oleh kita semua, siapapun dirimu dan diriku, mari kita selamatkan diri dari karakter. Mari kita selamatkan diri dari karakter fasik. Titus pasal 2 ayat 12 berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dari firman Tuhan ini, yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita ingat bahwa Yesus Kristus sudah datang untuk kita, menyelamatkan kita dari kefasikan kita. Itu hal pertama yang harus kita ingat dan pegang di dalam hati. Yang kedua, kita harus memberikan diri kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kefasikan kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali datang kepada Tuhan Yesus, bawa diri dan serahkan diri kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, membuka hati bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat, yang mampu menyelamatkan engkau dengan saya dari kefasikan. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah kita merelakan hati kita dididik oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya kita dapat meninggalkan kefasikan dunia ini dan keinginan-keinginan dunia ini, dan supaya kita dapat hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Supaya kita dapat melakukannya, maka hal-hal ini haruslah kita lakukan. Luruskan hati kita, buka hati kita sepenuhnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang utama yang harus kita lakukan. Lalu relakan hati kita untuk dididik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Baca Alkitab selalu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita selamatkan diri kita dari karakter fasik seperti ini, hal berikut yang harus kita lakukan, saudara. Kita harus siapkan diri kita untuk ditempatkan Tuhan
menjadi orang terpandang di dalam komunitas agar kita menjadi berkat. Saudara, ketika kita mengambil 4 langkah tadi di atas, maka engkau dengan saya, kita adalah orang-orang yang sudah disiapkan Allah, dipilih Allah untuk ditempatkan Allah di tengah-tengah masyarakat. Untuk menjadi apa? Menjadi berkat. Karena itu siapkan diri, siapkan hati, ya, siapkan diri, siapkan hati, lalu memberi diri kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Selanjutnya ayat ini bicara bahwa dulu seperti itu, tapi sekarang sudah menjadi orang terpandang, orang yang ditetapkan Allah. Lalu di dalam Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai dengan yang ke-14 berbicara orang benar akan bertumbuh seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah itu Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita menyelamatkan diri kita, kita memberi kita diselamatkan dari karakter fasik, maka saudara dan saya adalah pribadi-pribadi orang yang siap ditanam oleh Tuhan, ya, ditanam oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara, hal yang berikut, setelah kita persiapkan diri, saudara, apalagi yang harus kita lakukan? Kita mulai siap, ya, terlibat dalam perubahan, terlibat dalam pembangunan komunitas kita. Komunitas gereja, komunitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, yang Tuhan mau, kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita berdoa, kita juga diminta. Ketika Allah bilang usahakanlah kesejahteraan kota, kita mulai dari mana? Setelah mempersiapkan diri, kita perlu juga membawa diri. Saudara yang terpanggil menuju ke calon legislatif, juga ke kepala daerah ataupun kepala negara, siapkan, usahakanlah diri. Bawa diri, ikuti prosedur-prosedur, langkah-langkah yang ada, segera tahapan-tahapan yang ada, segera ikut saja. Sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-3 juga berkata demikian. Pada waktu itu ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan umat. Para rasul meminta supaya mereka umat memilih 7 orang. Untuk apa? Untuk mengurus kehidupan umat. Kehidupan para janda, orang-orang miskin. Bagaimana pelayanan kepada komunitas itu dapat dilakukan. Mereka meminta 7 orang. Tapi dengan syarat, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Penuh dengan roh, hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup yang sudah terbebas dari karakter fasik tadi. Orang-orang seperti itu yang dipilih dan diangkat oleh umat Tuhan untuk apa? Untuk melaksanakan pelayanan meja. Pelayanan meja bukan saja masalah makan minum, tetapi langsung kepada toki palu di pengadilan pun, penegakan hukum, HAM, pelayanan kesejahteraan, semuanya adalah tugas orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari kefasikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 92 ayat yang ke-14-16 juga menjelaskan hal yang sama.
pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah bebas dari karakter fasik tadi, engkau dengan saya akan menjadi berkat bagi komunitas kita masing-masing. Saudara, dalam beberapa tahun ke depan akan ada pemilihan legislatif maupun juga kepala daerah dan kepala negara. Pilihan kita besok itu menentukan kehidupan 5 tahun selanjutnya. Mari kita melihat raport kehidupan orang-orang yang akan kita pilih. Apakah mereka adalah benar-benar orang-orang yang telah memberi dirinya kepada Tuhan? Ataukah orang-orang yang hanya singgah saja untuk mencari jabatan, lalu dengan jabatan itu mereka mengorbankan hukum, mengorbankan keadilan, mengorbankan pelayanan, kejujuran. Pilihan kita menentukan kehidupan kita dalam 5 tahun berikutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan memilih saudara, jangan memilih anggota gereja karena sealiran, tetapi lihat orang itu dari rapot kehidupannya. Jika orangnya hidup benar, perlakuannya terhadap sesamanya baik, dia menghormati semua sistem yang ada bukti-bukti kehidupan bahwa orang itu telah terlepas dari kefasikannya. Pilih orang seperti itu, karena orang-orang seperti itu yang akan menjadi berkat. Firman Tuhan berkata untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya, adalah orang yang hidupnya telah bebas dari kefasikan. Jika saudara engkau adalah salah satu dari orang ini, siapkan dirimu. Beri diri diangkat oleh Tuhan, ditanam oleh Tuhan di jabatan strategis yang Tuhan siapkan bagi saudara. Jika engkau dengan saya adalah pemilih, mari kita pilih orang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Semuanya untuk kebaikan dan kebahagiaan kita, supaya kehidupan bernegara, bermasyarakat, bergereja itu tidak tampak lagi keadilan itu muncul terbalik, tapi keadilan itu muncul benar-benar seperti yang Tuhan mau. Penegakan hukum juga demikian, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi semuanya sama, sehingga orang tahu bahwa engkau dengan saya adalah anak Tuhan. Dan sehingga kita juga dapat menikmati kehidupan yang baik. Kita dapat beribadah dengan sukacita di dalam dunia ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Ternyata kami semuanya bisa terlepas dari kehidupan fasik. Oleh karena kami semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga karakter fasik itu adalah diri kami sesungguhnya. Dan kami punya kesempatan, kami punya momen, kami punya waktu di mana kami bisa hidup secara fasik juga. Tapi kami mengucap syukur, Engkau sudah datang untuk kami. Oleh karena ada Engkau, kami mengucap syukur. Ketika kami datang kepada Engkau, Engkau menyelamatkan kami dari kefasikan kami. Engkau menuntun kami supaya kami meninggalkan kefasikan kami, sehingga kami hidup beribadah kepada Allah di dalam dunia sekarang ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berilah dirimu kepada Tuhan Yesus dan biarkanlah engkau diselamatkan oleh Tuhan. Dididik oleh Tuhan, terimalah didikan Tuhan melalui renungan firman Tuhan selalu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Engkau mengasihi saya. Engkau sudah datang dari surga untuk menyelamatkan saya dari kefasikan saya. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau pada hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mau selamat dari dosa saya, dari kefasikan. Karena itu saya terima Engkau Tuhan Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bentuklah saya sesuai dengan kasih dan kemurahan serta kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa yang sederhana ini, ketika kita membuka diri kepada Tuhan Yesus, engkau dengan saya pasti diselamatkan dari kefasikan kita, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dalam dunia yang jahat sekarang ini, dan kita menjadi berkat. Kita menjadi orang-orang yang membawa keadilan, penegakan hukum yang benar, mulai dari rumah kita masing-masing, lalu kepada gereja kita, komunitas kita, lalu kepada bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.